Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, hanya di The Lawyer, channel YouTube Reutami dan Benua. Dan kali ini gua akan share kepada teman-teman kejadian yang gua alami hari ini. Dan kebetulan gue capek banget karena tadi habis keliling cari villa di seputaran Bali ya. Dan akhirnya dapet lah gua villa di Grand Avenue Villa gitu ya. Dan sekarang gua nginep di Grand Avenue Villa. Oke. Tadi siang gue ceritanya sebelum gue pindah ataupun check in di villa tersebut gitu ya, Villa Grand Avenue ya, gue sempat mencari villa untuk gue tempati gitu, karena gue udah hampir 2 minggu di Bali nih. Gue tuh pindah gitu, jadi emang gue seneng gitu untuk traveling. Gue sedang staycation di tempat-tempat baru gitu ya. Jadi gue nggak suka berlama-lama, satu dua hari gue pindah lagi, 1-2 hari gue pindah lagi begitu. Nah akhirnya gue pada saat searching di Traveloka, gue ketemulah dengan salah satu villa yang namanya Atma Umalas ya. Karena gue memang cari villa yang di kawasan Umalas karena lebih dekat kemana-mana. Dan kebetulan gue di sini kan bukan cuma hanya liburan, tetapi gue sambil kerja di sini. Ada kegiatan yang memang mengharuskan gue tuh stay di Bali. Nah, akhirnya gue pindah lah, gue check in lah gitu ya, gue belilah, gue pesen tiket di Traveloka begitu dengan nama Atma Umalas. Lalu pada saat gue kesana, gue ke lokasi yang ditunjuk sesuai dengan maps yang tertera. Lalu akhirnya kita pergi ke sana. Sangat mengejutkan sekali begitu ya, sangat mengejutkan sekali. Gue menemukan villa tersebut seperti rumah hantu gitu. Seperti rumah di film-film hantu, tidak terurus, hancur, dan nampaknya ya begini ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ya, coba bisa kelihatan. Atau nanti gua tayangin di sini. Kacau lah pokoknya. Itu tempat benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Lalu akhirnya staff saya turun menanyakan kepada orang-orang sekitar di sana, dan lalu dia masuk ke dalam. Lalu ada satu orang di sana tuh keluar, ditanyakan, "Mas, ini kalau mau check in di mana?" "Di Atma Villas." Ternyata ini villa sudah tutup selama 2 tahun yang lalu tuh ya, sudah tutup selama 2 tahun yang lalu. Lalu akhirnya gua kecewa berat. Gua sempat komplain kepada Traveloka begitu ya. Dia awalnya menjanjikan, customer service ini menjanjikan katanya 1-2 menit akan dikabari begitu. Sehingga gua tunggu karena gua berharap agar Traveloka bisa menghubungi gua dan segera merelokasi tempat ataupun villa untuk gua tempati begitu. Ternyata tidak. Tuh, itu yang pertama. Lalu tidak lama kemudian kita telepon kembali. Setelah kita telepon kembali, juga sama, dijanjikan dalam 1-2 menit akan ditelepon gitu. Nah, tidak lama katanya berubah lagi, katanya jadi 30 menit katanya. 30 menit akan dihubungi. Setelah 30 menit benar ada yang menghubungi saya gitu ya. Ada yang menghubungi saya sampaikan begitu ya. Saya sekarang harus gimana caranya untuk pindah villa. Nah, jawabannya adalah dalam prosesnya itu 1-2 hari. Lah terus gua harus nungguin lu tuh 1-2 hari. Emang gua nggak perlu nginap di istilahnya gue nggak perlu cari tempat nginap begitu. Nah ini yang disampaikan oleh customer service. Lalu katanya dia akan mengabari, nanti saya akan dihubungin oleh salah satu manajernya, itu yang disampaikan. Dan sampai malam ini tidak ada satupun manajer yang menghubungi gue di sini. Gitu. Dan akhirnya gue inisiatif, akhirnya gue check in di salah satu villa, itulah yang disebut dengan Grand Avenue. Nah teman-teman, sebenarnya gue tidak permasalahkan masalah uang ya di sini ya. Sekali lagi tidak masalahkan uang karena uangnya tidak seberapa gitu. Yang gue permasalahkan adalah cara Traveloka melayani konsumen, melayani kami pemakai aplikasinya begitu. Menurut gue ini adalah kegiatan ataupun apa yang dilakukan oleh customer service-nya jujur saja sangat mengecewakan begitu. Dan bukan cuma kami, gue yakin, karena itu ada Atma Villas tersebut masih terpampang nyata di listingnya Traveloka. Dan gue ingin kasih tahu kepada teman-teman agar teman-teman ini bisa memiliki edukasi yang baru gitu ya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Traveloka ini bisa berujung pidana begitu. Ada unsur pidananya. Mari kita sama-sama nilai.
Di Traveloka ada aplikasi. Ini aplikasi ya. Aplikasi ini melisting villa tersebut gitu. Dia melisting sebuah villa dengan foto-foto lengkap begitu di dalamnya. Lalu dia simpan di dalam aplikasinya dan dia tawarkan kepada orang-orang. Nah, ketika dia sudah tawarkan, orang kan akan tertarik, terbujuk rayu begitu, atas dasar foto tersebut, gitu ya. Orang jadinya ingin, karena di sana itu ada review dan sebagainya. Lalu orang melakukan pemesanan, membeli voucher daripada villa tersebut. Ketika orang sudah membeli, mengeluarkan dana, akhirnya orang datang di sana, tahu bahwa villa tersebut tidak ada, villa tersebut sudah tutup. Itu artinya ada dugaan tindak pidana penipuan di sana, ada dugaan tindak pidana ataupun perbuatan melawan hukum pasal 378 KUHP begitu. Jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang mungkin mengalami kejadian serupa seperti saya. Anda bisa lakukan laporan polisi. Anda bisa datangi SPKT di Polres atau Polda setempat untuk melakukan laporan tersebut begitu. Apalagi orang-orang, gue yakin ya, tidak cuman saya dan istri saya yang membeli Villa Atma tersebut, pesan voucher dari Villa Atma tersebut. Gue yakin begitu banyak orang juga mengalami hal yang serupa terhadap gue. Jadi sebenarnya Anda bisa saja melakukan laporan polisi terhadap kejadian tersebut, karena jelas ada petunjuk, ada dugaan tindak pidana di sana, ada unsur pidana yang terjadi di sana itu. Karena dia telah memampangkan foto tersebut, dia telah menawarkan villa tersebut melalui listingnya, sehingga orang terbujuk rayu untuk membeli voucher tersebut. Ketika dia sudah mengeluarkan sejumlah uang, ternyata villa tersebut tidak ada. Jadi gue ingin sampaikan kepada Traveloka bahwa apa yang kalian lakukan ini dapat berdampak sangat buruk terhadap Anda. Jadi ini kekecewaan berat gua untuk teman-teman gitu. Semoga teman-teman bisa lebih berhati-hati dalam memilih villa di Traveloka gitu ya. Anda bisa lihat-lihat dulu begitu. Atau mungkin Anda bisa langsung datang saja lah, nggak usah pakai aplikasi Traveloka untuk membeli kamar begitu, atau untuk memesan atau menyewa kamar atau menyewa villa begitu. Karena kalau ujung-ujungnya seperti ini, bukannya Anda bisa happy-happy, Anda bisa menikmati fasilitas hotel ataupun villanya, tapi justru Anda akan mengalami kekecewaan kalau terjadi seperti apa yang saya alami. Ini adalah bentuk kekecewaan gua gitu. Bukan masalah uang, sekali lagi gua tidak akan permasalahkan uang tersebut, karena uang tersebut menurut gua nggak seberapa begitu. Tapi cara yang dilakukan oleh pelayanan yang dilakukan oleh customer service-nya, selain itu juga ya kita lihatlah sendiri, akhirnya saya jam segini saya akhirnya baru masuk hotel, baru masuk villa gitu. Banyak kegiatan gua akhirnya tertunda akibat dari gua tidak bisa segera masuk ke villa yang gua ingini. Gua tadinya sudah menjadwalkan gua akan melakukan pertemuan di dalam villa tersebut, gua ada tamu yang mau datang, dan pada akhirnya itu semua harus tertunda. Bayangkan dampak kecil yang mungkin dianggap orang Traveloka, mungkin dia bisa pesan yang lain lagi lah, tapi dampaknya sangat besar bagi gua gitu. Sekali lagi gue ingin sampaikan, ada unsur dugaan pidana, dugaan tindak pidana dalam kejadian yang gua alami. Apapun yang mungkin akan disampaikan oleh pihak Traveloka kepada gue, ya gue tunggu. Gue ingin sampaikan juga ini peringatan kepada manajemen daripada Traveloka. Gue ingin sampaikan untuk segera menghubungi gue. Nomor pesanannya gue akan sampaikan di sini biar teman-teman bisa tahu juga ya. Nomor pesanannya 758815918. Sekali lagi 758815918. Gue ingin sampaikan untuk Traveloka, manajemennya segera hubungin gue. Nah kalau enggak, gue akan segera mengirimkan surat somasi. Gue bukan mau cari-cari masalah. Ya, ini dalam rangka bukan gue ingin cari-cari masalah atau membesar-besarkan sesuatu hal yang kecil.
Tetapi gua ingin Traveloka rasakan apa yang gua alami hari ini, kekecewaan gua, gitu. Ya, kurang lebih itu aja untuk teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran, ya. Kejadian yang gua alami bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Sekian dari gua, Pablo Benua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.